Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Bagi kalian masyarakat Jawa pasti sudah tak asing lagi dengan mitos kehebatan tali pocong. Konon tali tersebut memiliki kekuatan gaib yang mampu membuat seseorang kebal dari bacokan senjata tajam. Pada zaman dahulu kala, tali pocong dijadikan sebagai jimat para pelaku kejahatan untuk melindungi dirinya pada saat beraksi melakukan tindak kejahatan. Tapi tidak sembarang orang bisa memiliki jimat tali pocong karena butuh keberanian untuk mendapatkannya. Dan syarat-syarat untuk mengambilnya juga sangat berat. Lantas, apakah tali pocong yang kerap dianggap mistis itu sejatinya memang memiliki kekuatan gaib atau hanya mitos belaka? Sudah siap untuk cerita misteri tentang mitos tali pocong hari ini? So, keep watching guys! Pernah dengar desas-desus antar pedagang yang pakai tali pocong untuk penglaris dagangan? Ini bukan cerita baru di dunia bisnis. Dengan persaingan yang sengit, banyak orang berpikir untuk mengambil jalan pintas dengan cara-cara mistis, termasuk mencuri tali pocong maya. Tali pocong biasanya dimasukkan ke dalam makanan untuk pelanggan atau disertakan dalam ritual pesugihan. Dengan syarat dan ritual tertentu, bisnis bisa laku keras dan selalu ramai pelanggan. Begitu mistisnya tali pocong sehingga fungsinya cukup beragam untuk kebutuhan metafisik. Dalam banyak kasus, tali pocong juga bisa diperalat untuk menghipnotis orang hingga untuk meningkatkan level ilmu kanuragan. Tali pocong sejatinya merupakan salah satu komponen kunci pada tradisi pemakaman di masyarakat Muslim Indonesia. Ritual upacara kematian ini cukup sakral di mana posisi tali pocong cukup krusial. Pocong diikat di bagian kepala, leher, pinggang hingga kaki agar mayat terbungkus rapi sebelum dikebumikan. Terlepas dari fungsinya yang penting di ritual pemakaman, unsur mistis masuk menjanjikan kekuatan bagi mereka yang punya cukup nyali. Entah dari mana awalnya tali pocong kerap disalahgunakan untuk berbagai hal mistis dengan tujuan yang menyimpang. Selain kisah mistis, beragam mitos seputar kesaktian tali pocong masih santer di masyarakat. Tidak sedikit orang percaya tali pocong bisa dijadikan jimat untuk meningkatkan ilmu kebal. Percaya tidak percaya, pada 2016 lalu viral aksi pencuri yang tak mempan dilukai dan dia mengaku pakai tali pocong untuk mendapatkan kesaktian tersebut. Ahli spiritual menuturkan tali pocong yang diambil dari pocong yang meninggal pada Jumat Legi memang diyakini bisa memberi kesaktian. Namun ada syarat-syarat yang tak mudah untuk bisa mendapatkan tali pocong tersebut. Konon, selain tidak boleh memakai alat bantu saat menggali tanah kubur, pelaku juga harus mengambil tali pocong dengan mulut layaknya kijang. Apapun yang diinginkan si pencuri ini otomatis ya akan terkabul. Nah, bila dicurinya itu tepat di malam Jumat Legi, maka hubungannya, korelasinya yang diinginkan adalah kesaktian. Kesaktian apa? Biasanya adalah untuk lebih pada jaya kawijayan, bisa menghilang, bisa tidak terlihat saat melakukan aksi-aksi tertentu, karena bisa estimasi gitu loh, diperkirakan yang mengambil mencuri kain kafan tepat di malam Jumat Legi itu dia punya keinginan mau melakukan kejahatan. Dalam hal ini kalau nggak jadi pencuri ya perampok ulung, sehingga dia itu seperti akan mempunyai kemampuan tidak terlihat atau seakan-akan menghilang gitu, atau seumpama ada pengejaran dari polisi dan sebagainya, ini luput. Nah itu, jadi ilmu-ilmu belut putih, ilmu-ilmu halimun atau menghilang itu tadi mengambilnya kain kafan di Jumat Legi, dan ada syaratnya, tidak boleh memakai peralatan apapun, baik alat tradisional apalagi alat yang
modern gitu ya. Cangkul aja tidak boleh, bahkan garbu saja tidak boleh. Jadi dia murni memakai tangan, memakai tangan dan tidak boleh sepatah kata pun berucap. Lalu kemudian saat mengambil kafannya itu, tali kafannya itu seperti ngidam, artinya menirukan gayanya kijang, memakai gigi gitu ya. Jadi tidak boleh dibantu oleh tangan saat mengambil tali kafannya. Seperti itu. Diyakini akan bisa menyempurnakan ilmu halimun atau jaya kawijayan tadi. Tak hanya itu, tali pocong juga dipercaya bisa diperalat sebagai alat memikat. Konon katanya tali pocong pelet bisa berkhasiat ketika diambil dari pocong perawan yang meninggal pada Selasa Kliwon. Tali pocong perawan untuk pelet harus segera diambil sebelum 40 hari setelah dikuburkan. Merinding banget ya. Malam Selasa Kliwon ini orang Jawa menganggap Selasa Kliwon adalah Hanggara Kasih, atau boleh dikatakan hari yang Valentine Day-nya orang Jawa lah, katakanlah hari yang dipenuhi dengan cinta. Maka bagi pencuri kain kafan tepat di malam Selasa Kliwon atau Hanggara Kasih, itu urusannya adalah untuk memelet sakit hati dengan seorang kekasih yang cintanya tidak terbalas dan sebagainya, atau dia tidak pernah diterima cintanya sehingga dia ingin menjadi maestro cinta, Don Juan lah katakanlah. Dia ingin menjadi Romeo, mengalahkan, meluluh lantahkan semua hati wanita atau pria gitu ya, dengan menggunakan itu tadi, jimat tali pocong yang diambil di Selasa Anggoro Kasih tadi, Selasa Kliwon ya. Bukan tanpa alasan, dalam konteks budaya dan kepercayaan, tali pocong memiliki simbolisme yang kuat. Beberapa orang percaya tali pocong melambangkan ikatan roh dengan dunia fana. Setelah proses pemakaman selesai, tali pocong dilepaskan agar arwah jenazah dapat terlepas dari tubuhnya untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke alam baka. Pada beberapa kasus, orang-orang mengaitkan hal-hal mistis seperti hantu pocong yang gentayangan karena tali pocong tidak dilepaskan. Banyak cerita masyarakat dan produk sastra hingga film semakin mengokohkan anggapan tersebut. Sementara dalam pandangan ajaran Islam, isu mengenai tali pocong punya kekuatan magic adalah khurafat atau cerita yang tidak masuk akal. Yang mana diambil untuk maksud dalam hal pesugihan ya, memperkaya diri sendiri. Nah, ini bukan kali pertama terjadi. Dalam hal ini sudah dari zaman dulu memang ada itu kan, hal-hal yang mana di zaman Rasulullah juga ada yang mengambil daripada kain kafan. Cuman ini lebih kepada tali kain kafan yang dipergunakan untuk pesugihan. Nah, bagaimana hukum Islam menyikapinya? Tentu ini adalah musyrik, adalah sesuatu dosa yang minal kabair, daripada bagian dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru dzunuba an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni daripada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal fungsi dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada khurafat. Nah, tali kain kafan ini kan sebetulnya benda mati dia, yang mana fungsi dan tujuannya adalah untuk mengikat jenazah agar jenazah tersebut tetap terjaga auratnya, agar tidak terlihat daripada bagian tubuhnya, sehingga diikat oleh tali kain kafan tersebut. Namun banyak yang menyalahartikan bahwa ada kekuatan magis di dalam tali kain kafan tersebut. Nah, ini adalah hal yang takhayul sifatnya, mengada-ada. Islam mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang seperti itu tertolak keimanannya, ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sejatinya tujuan tali pocong adalah untuk menjaga agar kain kafan jenazah tidak terbuka. Sementara terkait penyalahgunaan tali pocong sebagai jimat merupakan termasuk perbuatan syirik yang tidak diampuni. Sampai detik ini kebenaran tentang kesaktian tali pocong masih menjadi sebuah misteri. Percaya atau tidak, mitos-mitos yang tersebut di atas cukup populer membuat penasaran meski juga mengerikan. Siapa yang nekat gali kuburan diam-diam untuk dapat tali pocong? Benda mistis ini mungkin menjanjikan kesaktian instan, tapi siapkah kamu menanggung dosa dan juga resiko jangka panjang? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye-bye.